Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau mengupas atau menjelentrekan ya spesifiknya tentang Gusti Allah. Jadi bagi yang masih di fase syariat mohon jangan kaget ya, karena saya bicara data. Gusti Allah ya, Gusti Allah duduk Gusti Allah kudu, apalagi kok Allah menuduh. Gusti Allah, ayah Allah itu sudah ada di dalam diri manusia ya. Dalilnya mana? Surat Qaf ayat 16. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Gusti Allah ngendika, kami lebih dekat daripada urat leher. Urat leher itu di dalam. Kalau lebih dekat berarti roh. Dengan rujukan waktu Lauhul Mahfud mau ditulis perjanjian kita hidup di dunia, itu Gusti Allah sendiri mengatakan, saya tiupkan rohku. Di Al-Quran ada. Jadi jangan berpikir Gusti Allah itu di langit sab 7, sab 8, sab 9, sab 10. Yang dimaksud saf itu fase tingkatan kita ingin mengetahui. Kalau kita sudah tahu bahwa Gusti Allah di dalam diri kita, berarti pengetahuan kita sudah ada di sab 10. 10 artinya 1 dengan 0 ya. 1 dengan 0. Kalau dari sana 1 0 ya, 0. 1 itu berarti kita sebagai manusia mengsatukan, mengesakan, mewahdatul wujudkan bahwa tiada lain di alam semesta ini hanya Gusti Allah. Kita nolnya, kita ini yang nolnya, berarti kita manusia itu tidak ada apa-apanya, tidak ada kuasa apapun, yang berkuasa Gusti Allah. Makanya ada kalimat Kanjeng Nabi mengendika, umatku terbagi jadi 73. 73 itu 10, 7 tambah 3 10. Dari mana aja terserah. Kita berjalan menuju Gusti, mau 1 tambah 9, mau 2 tambah 8, cara ibadahnya berbeda-beda, akan tetapi harus mencapai tingkatan sab 10, yaitu tadi 1, pertama 1 berarti hanya menyatukan Gusti Allah, hanya 1, yang lain tidak ada. Kita nolnya, jadi kita itu 0, tidak ada. Kalau orang Jawa bilang mengatakan mati sak jeroning urip. Jadi urip tapi awake dhewe ngerasa ora ono apa-apane karo Gusti Allah. Mula kok setiap ruh ada apa, setiap manusia ada ruhnya, ada Gusti Allahnya. Berarti banyak dong. Di video-video yang lain, yang dulu, yang sesudah-sudah itu saya jabarkan bahwa Gusti Allah itu satunya bukan 1 biji, kesatuan. Yang saya contohkan di video yang kemarin, kita membuat analogi angin contohnya. Angin itu kan di dalam perut ada, di luar ada, di dalam negeri ada, di atas, di mana aja ada, di luar negeri, di dunia ini ada angin. Apakah angin itu banyak? Angin juga 1, kesatuan. Karena Gusti Allah itu di dalam Al-Fatihah, yang kalau dalam syariat Islam untuk wilayah Indonesia, itu Al-Fatihah itu yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Lah, Alhamdulillahirabbil alamin itu kan banyak lam takribnya.
Yang gampangnya begini, kalau orang gampang menerka memahami. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Semesta alam kuwe yo Tuhan, awake dhewe wajib memuji. Nah, jadi awake kita itu dilingkup nggak bisa kemana-mana, hanya menyatukan Gusti. Jadi caranya bagaimana? Menghilangkan konsep katanya si A, katanya si B. Lah kita bertanyanya kepada siapa? Kalau orang yang sudah ma'rifat biasanya bisa menjelentrekan, bisa mengspesifikkan makna, mendetailkan makna. Tapi kalau tidak tahu, tanyalah kepada hati kita. Hati itu guru sejati. Ya, tapi konsep itu harus dibuang dulu. Kalau katanya masih ada di imajinasi kita, guru sejati tidak akan bisa nembus kepada akal pikiran kita untuk mengolah. Gusti Allah sendiri selalu mengatakan banyak sekali di Al-Quran, afala ta'qilun, afala tatafakkarun, ada yang afala yaqilun, ada yang afala yatafakkarun. Jadi banyak sekali. Itu intinya apa? Kita disuruh berpikir secara akal. Karena Gusti Allah sendiri mengatakan ya zahiru ya batinu. Di dalam Asmaul Husna itu kan ada ya zahiru ya batinu. Gusti Allah itu terlihat juga tidak terlihat. Seperti kita manusia, terlihat badannya, tidak terlihat ruhnya, tidak terlihat perasaannya, hanya ekspresi muka. Jadi kalau orang syariat seperti saya dulu mengatakan Gusti Allah itu di langit sab 10. Itu analogi, bukan tempat tinggal. Analogi karena Gusti Allah nggak bisa meninggali tempat. Dia benar-benar melingkupi. Nggak bisa Gusti Allah tinggal di salah satu tempat, itu nggak bisa. Karena dia sangat besar, beliau itu sangat besar. Makanya dia melingkup, atau yang disebut Maliki Yaumiddin. Nah itu juga luas, sangat amat luas. Jadi mohon kalau ingin mengetahui bahwa di dalam diri kita itu ada Gusti Allah, berarti kita harus menghilangkan rasa kita sebagai manusia. Manusia itu ini, raga ini, yang ada tulangnya, yang ada dagingnya, yang ada darahnya, yang ada ototnya. Itulah yang disebut manusia. Ada Al-Quran mengatakan orang, ya juga bisa masuk. Nanti kalau sudah kalau sudah masuk nur, yang jantung, hati, manikem. Kalau nur itu sudah masuk, itu baru merasakan iya saya tanpa Gusti, tanpa ruh yang nggak bisa ngangkat tangan, nggak bisa beraktivitas. Jadi ruh itu segalanya. Terus bagaimana dengan orang-orang yang punya penyakit? Itu jawabannya ada di memori ruh. Jangan mengatakan, lah berarti kalau orang yang bisu gimana itu? Nggak bisa bersuara. Kalau ada orang lumpuh gimana? Nah, ruhnya gimana? Itu semua ada di video yang sebelumnya kita menggunakan memori ruh. Tapi kalau orang sudah meyakini surat Qaf ayat 16 bahwa wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kami lebih dekat daripada urat leher, karena Gusti Allah tidak mengatakan aku, mengatakan kami. Berarti semua manusia itu adalah kami. Fasel-faselnya Gusti, kesatuannya semesta. Contohnya Indonesia saja, itu kan satunya bukan satu biji, satu kesatuan. Di Aceh ada Indonesia, di Padang ada Indonesia, di Palembang ada Indonesia, di Lampung ada Indonesia, di Jakarta ada Indonesia, di Jawa Tengah, di Jawa Barat, Jawa Timur, seluruh pulau itu yang masuk kategori NKRI itu Indonesia semua mengaku saya bagian daripada Indonesia, saya Indonesia.
Apakah Indonesia itu banyak? Indonesia satunya kesatuan. Gusti Allah Sang Semesta itu satunya kesatuan. Kalimatnya Ali Imran nih kalau salah, mohon kalau salah dicek Ali Imran 109. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ilallahi turja'ul umur. Ini ayat untuk mengenal diri karo Gusti. Walillahi sak temene atau sesungguhnya atau dan wis pokoknya. Dan sesungguhnya, ini orang dan sesungguhnya mbok ora wis dan miliknya Gusti Allah ya ini. Dan miliknya Gusti Allah itu fis sama, itu asal kata tadi fil samawati. Tapi kalau dibaca dengan hukum al-samsiyah, fis samawati wa ma fil ardi. Di langit ada al-ta'rif, di bumi ada al-ta'rif. Bagaimana caranya menjabarkan al-ta'rif? Berarti kita jangan sempit. Al-ta'rif itu sama juga al-ma'rifat, harus mengenal dulu. Kenapa fis samawati kok pakai al-samsiyah? Karena langit tidak terlihat, makanya huruf al-nya hilang. Ya, walillahi ma fis, aslinya kan ma fil samawati. Fil itu di, fi itu di, bisa di dalam. Ada itu, kalau ada ianya di dalam. Jadi di langit, di dalamnya langit, di bumi, di dalamnya bumi, itu semua kembali kepada Gusti Allah, segala urusan apapun, urusan apa saja. Kadang-kadang kita berpikir urusannya hanya urusan tentang ibadah yang berfokus kepada ritual. Padahal yang namanya urusan, ya itu kan dari langit dan bumi seisinya itu urusannya Gusti Allah. Urusannya Gusti Allah semua. Nggak ada yang lain yang bisa ngurusin dunia, nggak ada. Ya, nggak ada yang bisa ngurusin dua. Contohnya nih, diri kita aja, ya diri kita nggak bisa ngurusin jam, waktu kentut. Bisa, saya kentutnya nanti jam segini, nanti saya beraknya jam segini, nanti saya tidurnya jam segini. Nggak ada yang bisa, walaupun di jadwal kamu tidur jam 10 malam. Nah, belum diatur sama Gusti, ya tengil-tengil ini merem melek ora turu-turu. Ya, tolong jadi urusan kentut saja manusia nggak bisa. Jadi kita kadang-kadang kalau mau semua kembali kepada Gusti Allah segala urusan, pikirannya orang luas. Jadi diluaskanlah, diluaskan. Mandi aja kita nggak punya jadwal tepat. Jam berapa, menit berapa, nggak bisa. Jadi urusannya hanya mung Gusti Allah. Jadi mohon perluaskanlah cara berpikir. Saya sudah membuat video yang kemarin bahwa rukun Islam yang pertama adalah ma'rifat. Karena syahadat itu artinya bersaksi. Kalau yang bersaksi berarti melihat. Karena itu ikrar kalimatnya. Kalimat perjanjian juga loh. Saya bersaksi, tiada Tuhan selain Allah. Bagaimana cara melihat? Banyak video-video yang lain. Jadi kita rasakan bahwa di dalam diri kita ada Gusti Allah. Di dalam diri manusia ada Gusti Allah. Tidak bisa kita menghindari atas ketentuan Gusti Allah. Oke. Cukup sekian. Nanti kalau kurang jelas masih saya buatkan video-video yang sebelumnya sudah banyak, sudah 112 video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk semua.